Masjid Besar Al-Mutakim Kaliwungu mengalami pemugaran sebagaimana yang nampak menyerupai kini. Di depan Masjid Al-Mutakim tersebut terdapat suatu pasar. Pasar sore namanya. Pasar sore itu bukan sekedar menyerupai nama, tetapi memang betul-betul merupakan pasar dengan segala atributnya. Dinamakan pasar sore. Keramaiannya pasar sore tersebut dimulai pada sore hari, meski kini wudhu pasarnya tidak ada, yang kini menjelma tempat parkir milik Masjid Besar Al-Mutakim Kaliwungu, akan tetapi namanya masih sangat dikenal oleh semua orang. Menurut banyak sekali sumber, di pasar sore tersebut dulu banyak sekali berkeliaran para perempuan kupu-kupu malam atau perempuan penghibur. Mereka mulai beroperasi tertentunya pada ketika malam hari. Memang banyak pihak yang sangat menyayangkan terhadap kondisi yang demikian. Hal ini sangat sanggup dimaklumi lantaran sebagai tempat yang bersahabat dengan tempat indah, mestinya tempat itu harus dari hal-hal yang demikian. Sebenarnya ketika itu sudah ada sekelompok cowok yang sering mengusir dan menghalui para WTS tersebut dengan sekenalnya. Namun mereka ternyata harus berhadapan dengan pegawai negeri pemerintah lantaran langkah tersebut dinilai bertentangan aturan yang berlaku di Indonesia dan dianggap melaksanakan pencelahan terhadap hak asasi insan. Oleh alasannya yakin itu, para cowok itu jadinya tidak sanggup berbuat seenaknya terhadap kupu-kupu malam tersebut. Pada dasarnya semua yang masih berontak waras memang menghendaki biar para penghibur hidung belang itu, namun mereka tidak memiliki kiat-kiat khusus untuk mengusir mereka. Adalah Kiai Ahmad Badawi setelah seorang ulama Kaliwungu yang cukup punya kepedulian wacana permasalahan tersebut. Beliau dengan cara dia sendiri seperti setiap malam sekitar pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB selalu mengunjungi lokasi tersebut, pasar sore. Biasanya para WTS duduk di beberapa becak yang mangkal di situ. Beliau tahu kalau yang duduk-duduk di becak-becak tersebut yakni para penghibur hidung belang. Oleh alasannya yakni itu setiap dia mengunjungi tempat tersebut yang dia dekati yakni tukang becaknya, kemudian setiap BTS didekati dia serta dipegang punggungnya secara syar'i dan dohirnya terperinci. Cara yang demikian menyalahi aturan Islam, sehingga pada ketika itu beberapa tokoh masyarakat yang sebagai yakni keponakan dia sendiri kurang berkenan dan tidak baiklah dengan cara dia ini menyerupai
Kiai Hamadiwo Irfan dan Asror Ridwan dan Kiai Ibadullah Firman dan beberapa tokoh yang lain. Akan tetapi Kiai Ahmad Badawi tidak memperdulikannya. Oleh asalnya yakni itu pernah dari keponakan dia yang berjulukan Mas'ud bin Umar sowan atau datang dan matur pada dia yang intinya paman orang-orang dan juga para kiai, diantaranya Kiai Hamadiwo Irfan dan Kiai Asror Ridwan dan Kiai Ibadullah Irfan dan kiai-kiai yang lain sangat aib bila melihat paman sedang ngobrol dengan perempuan malam. Para kiai bilang sama saya, sangatlah aib kalau melihat tindakan panjenengan yang demikian. Kalau bisa jangan begitu. Saya pun sebagai keponakannya paman juga mencicipi aib kalau paman menyerupai itu. Apa jawabnya beliau? Mas'ud, saya akan memberimu hadiah uang saya yang tersimpan di sabuk dan akan saya hadiahkan kau semua sebanyak 1.500 kalau kau berani mengikuti tindakan saya. Meski diulang-ulang 3 kali, Mas'ud sebagai keponakannya tidak menjawab seperti kata pun. Intinya Mas'ud tidak sanggup. Selanjutnya Mas'ud pun ditanya oleh beliau, apa kau tahu apa yang saya lakukan? Mas'ud menjawab, saya tidak tahu maksud dan tujuan paman. Kalau kau tidak tahu, ya sudah, membisu aja. Dan kalau kau ingin tahu jawabnya, nanti kalau saya sudah tidak ada atau wafat, pesan beliau. Setelah dia wafat, memang benar, ternyata para pekerja perempuan malam WTS sudah higienis semua sekali. Hingga kini perjudian di pasar pun sudah tidak ada. Ini dirasakan pada tahun 1977 Masehi. Sesudah Kiai Ahmad Badawi wafat, para kiai dan masyarakat Kaliwungu pun gres mengakui usaha dan jasa Kiai Ahmad Badawi bin Kiai Abdul Rosid dan Abdullah Kota Kaliwungu ini sudah higienis dari perempuan pekerja malam. Ini semua antara lain berkat usaha dari dia Kiai Ahmad Badawi yang begitu gigih, berani dan sanggup menghadapi semua ajukan dan cemomohan dari banyak sekali pihak dan para kiai dan masyarakat pada ketika itu luar biasa dalam merendahkan dan menonjolkan beliau. Mungkin ilmu yang diterapkan beliau banyak dimengerti oleh kiai-kiai lain dan masyarakat pada umumnya. Oleh alasannya yakin itu, sudah kewafatan beliau, hampir semua orang mengaku bahwa dia yakin wali dan bukan orang sembarangan. Dan kini kita semua mengambil buah dan jernih payah usaha beliau, sehingga kini nampak lebih indah dan tentram dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Setelah dia wafat pada tahun
1977 Masehi, Kiai Muslim Branggak Demak pernah dongeng di depan para santrinya bahwa Ahmad Badawi bin Kiai Abdul Rasyid itu bukan orang biasa. Dia yakin ulama besar dan seorang wali Allah. Kiranya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.